Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat 16, pada video kali ini gua pengen ngasih tahu nih guys ke kalian. Kira-kira keluh kesah apa yang udah gua rasain selama gua pakai smartwatch dari Itel ini guys nih. Ya, ini adalah Itel ini adalah smartwatch Fit O25 dari Itel guys. Gua sampai sekarang masih lupa namanya cuy, beneran. Jadi gue pemakaian smartwatch ini udah kurang lebih hampir 1 minggu dari tanggal kita beli kemarin ya guys ya. Sebentar guys, ini berisik banget. Dari tadi banyak motor lewat, sebentar. Oke, sudah kita tuntaskan. Jadi berisik banget tadi cuy. Kamar sedikit gua tutup. Aduh terus. Oke, jadi gue paham kenapa Itel ini dia menamakan produknya O25 ya, smartwatch Fit O25. Nah, berarti kemungkinan besar ini menurut gua secara pribadi. Jadi ketika ada orang yang pakai smartwatch ini terus ada orang lain lihat, dia langsung berkata seperti ini. Oh, 25. Ya itu bercanda dikit ya guys ya. Ya mungkin seperti itu, tapi nggak tahu juga kenapa namanya O25. Biasa kalau produk-produk lain kan kayak 025 atau apa gitu. Tapi kenapa Itel namakan O25? Mungkin yang kayak tadi gue bilang. Mungkin. Tapi kalau misalkan emang salah, komen di bawah video gue ini. Oke, jadi pemakaian smartwatch ini udah hampir 1 minggu. Jadi hal-hal apa aja yang udah gue rasain. Jadi yang pertama, persoalan baterai nih guys nih. Karena emang sensitif banget ya namanya sebuah jam tangan. Pasti keluh kesahnya akan sama dari baterainya. Bagaimana untuk ketahanan baterainya sendiri, apakah bisa bertahan dalam waktu yang lama atau bentar-bentar ngecas gitu. Nah, kalau secara jujur nih guys ya, secara jujur gue, itu produk ini beneran baterainya awet banget. Gua nggak berlebihan. Mungkin karena baru pemakaian awal seminggu kali, jadi gue bisa bilang ini baterainya awet. Tapi nggak tahu kalau misalkan kita pakai jangka waktu yang panjang, maksudnya dalam artian udah setahun, apakah untuk performa baterainya bakal tetap sama, stabil gitu, atau malah berkurang seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kemungkinan itu sih akan terjadi ya kan. Kalau untuk saat ini, gua waktu pertama barangnya nyampe itu kurang lebih kalau nggak salah ada baterai di dalam sini 90% kalau gue nggak salah. Tapi gue sempat cas full dulu. Sampai 100%, gue cas kurang lebih kisaran sejam karena gue nggak merhatiin, maksudnya berapa lama waktu pengecasan untuk full itu gue nggak merhatiin. Jadi gue intinya gue ngecas berbarengan sama HP gue, jadi HP gue full, baterai jam tangan ini juga full. Ya udah tuh gue pakai lah tuh sehari-hari dengan keadaan ininya nyala guys. Jadi bentar kalau pokoknya ntar ini mati, dia nyala bagian wallpaper gitunya lah. Keren banget sih, elegan. Karena dia ada 3 tampilan, bisa kita bisa kita matikan, bisa kita bikin digital atau kayak kelas pokoknya gitulah namanya, gue lupa, ada 3 pilihan. Kayak gitulah, ini keadaannya selalu nyala. Dan juga kayak gini nih. Tuh kayak gitu tuh ya, muncul lah gitunya. Jadi kurang lebih sekitaran 5 hari kayaknya guys bertahan baterainya. Itu pun juga belum istilahnya lowbat banget gitu, masih ada kisaran 20%-an atau 18% gitu dari kapasitas baterainya. Dan gua akhirnya baru ngecas lagi ya kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan bicara untuk soal baterai, menurut gue lumayan cukup awet ya guys ya, nggak terbilang boros-boros banget. Dan untuk pemakaian nih guys nih, ketika gue pakai di tangan gue kayak gini, lingkar tangan gue kan nggak begitu gede-gede banget tuh. Ini kalian lihat tuh, ini cocok banget dan pas banget. Dan juga jujur banget ya guys ya, ini jam tangannya enteng di tangan gue, nggak yang berat-berat banget. Padahal kalau kita lihat bodinya dia ini solid parah sih, beneran cakep banget tuh. Cuman sayang banget nih guys nih, strap bagian sininya gue kan kebanyakan strap dari Apple Watch ya. Kalau seandainya sama, jadi kan untuk strapnya gue nggak perlu pusing untuk nyari-nyarinya gitu kan, bisa gue ganti lah karena gue strapnya banyak banget yang produk dari Apple Watch itu. Kalau misalkan sama bisa kita pakai, cuman kalau ini kan kayaknya agak-agak ribet ini kalau kita bukanya nih. Ini sih ada slot bukanya. Gue jujur kalau buka slot kayak gini gue nggak bisa. Mungkin kalau nanti gue pengen ganti talinya, gue harus ke tukang jam tangan kayak gitu. Cuman gue juga nggak tahu nih diameter talinya ini berapa ukurannya, atau apakah ada untuk
tali kayak gini kalau kita suatu saat bosen gitu untuk warna tali yang seperti ini. Gue sih untuk pemakai seminggu malah gue rencana pengen ganti. Kalau mau sih rencana gue pengen gantinya kalau nggak putih, kalau nggak warna hitam, karena ini kan kayaknya warna-warna navy gitu ya kalau kalian lihat tuh, nggak warna hitam banget gitu. Gue pengen sih gitu, tadinya pengen ganti, tapi gue nggak tahu, gue belum nyari-nyari juga sih apakah ada emang detail menjual strapnya itu di terpisah ya guys ya. Gue belum tahu, nanti coba akan kita lihat. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa taruh linknya di bawah komentar ini guys. Siapa tahu nanti ada yang cocok sama gue, nanti bisa gue beli lah, intinya kayak gitu. Nah, kalau untuk pemakaian tadi udah gue jelasin, nyaman dipakai. Nah, kalau untuk performanya sendiri dari si jam tangan ini, gue sih nggak terlalu banyak membutuhkannya guys ya. Jadi lebih kayak gue pakai cuman buat ngeliat jam aja gitu. Kalau kayak buat yang kayak olahraga kayak gitu, ini sih jujur belum gue tes karena gue emang lagi belum olahraga sih. Karena gue emang lagi off dulu olahraga. Ya mungkin seminggu. Gue mungkin baru olahraga lagi mungkin ntar hari Senin tanggal 23 kayaknya gue baru mulai. Gue pengen nyoba sih di treadmill untuk performanya ini. Kira-kira akurat nggak? Tuh gue jujur kalau itu gue belum ngetes sama sekali. Nah kalau untuk yang keempat ya guys ya, tadi kan udah gue jelasin yang ketiga, yang keempat. Sekarang dari anti airnya nih guys nih. Nah kalau anti airnya dia kan memiliki spesifikasi IP68 ya guys, yang artinya sudah tahan air. Kalau untuk spesifikasinya tersebut, gue baru ngetes dari cipratan-cipratan air. Kayak misalkan gue cuci tangan, atau kalau mandi gue belum coba gue pakai sih. Jadi kayak lebih kena cipratan-cipratan ringan lah. Kayak keciprat cuci tangan kayak gitu, itu udah gue coba. Atau gue siram-siram jam tangan itu udah gue coba. Tapi kalau gue bawa berenang atau bawa mandi kayak gitu-gitu, itu jujur belum. Gue emang ada rencana sih untuk pengen coba dibawa berenang. Karena pengen tahu aja sih apakah performanya sebagus itu, karena dia juga punya yang namanya ini guys. Jadi kalau misalkan si jam tangan ini kemasukan air, dia bisa mengeluarkannya sendiri guys. Jadi bunyinya kayak gini, bunyinya serem banget, dengerin ya. Jadi bunyinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan jam tangan ini kemasukan air, kalian bisa menggunakan software tersebut buat mengeluarkan air di dalam yang lubang-lubang kecil ini. Kayak gitu sih. Mungkin itu fungsinya, tapi gue belum coba untuk sejauh ini. Next mungkin gue bakal coba bawa berenang. Mungkin ya, tapi kalau sekarang kayaknya belum ada rencana gue. Pengen kapan berenang juga belum ada. Kalau hari ini sih gue pengen rencana ke pantai. Cuman kalau ke pantai gue agak-agak ngeri juga kalau bawa jam tangan gini guys. Karena kan kadar air pantai itu sama air kayak air biasa kan beda ya guys, lebih tajam lah. Gue takutnya malah karatan di bagian sininya gitu. Jadi janganlah, beresiko. Dan apalagi guys ya, kalau desain juga cakep, nggak perlu dibilang lagi lah. Apalagi ininya nih, layarnya ini kan dia sudah AMOLED. Jadi gue udah coba waktu dari kemarin kan emang Jakarta itu terik-teriknya banget gitu. Nah, ketika gue pakai di outdoor itu beneran guys, jam tangannya masih kelihatan. Jadi kalau kita kayak gini-gini pun masih kelihatan. Kalau jam tangan gue yang sebelumnya kan kalau misalkan mataharinya terlalu terang banget, itu agak-agak susah kalau kita mau ngeliat jam tangannya aja gitu. Itu agak-agak susah. Nah terus yang sisi gue nggak sukanya ini dari jam tangan ini adalah, nggak tahu ya, mungkin dari gue aja secara pribadi atau mungkin kalian juga yang udah cobain produk ini atau sependapat sama gue. Karena kan jam tangan ini terkonek ke Bluetooth ya guys, yang menggunakan aplikasi. Jadi gue kadang agak-agak ribetnya gini guys. Kalau gue kan suka lagi di jalan, suka pakai headset juga kan, headset Bluetooth. Jadi gue pakai headset Bluetooth itu sih jarang untuk mendengarkan musik, lebih gue suka pakai aja. Karena kalau misalkan ada telepon atau apa gitu, jadi kan langsung terhubungnya ke headset gue. Jadi gue bisa langsung ngomong tanpa gue harus megang-megang HP kayak gini kalau lagi di jalan guys. Agak-agak repot kalau kayak gitu. Nah gue kadang suka keribet-ribet gitulah, karena kan udah connect di HP gue jam tangannya, connect headsetnya juga. Jadi kalau ada telepon itu tuh masuk ke handphone gue, kadang langsung terhubungnya tuh ke sini dulu gitu, ke jam tangan. Ya walaupun jam tangan ini bisa ngobrol gitu kan, tapi kan repot juga. Misalkan gue lagi di jalan naik motor, misalkan gue kan kalau pakai jam tangan gini kan di tangan kanan ya kan, otomatis tangan kanan ini kan buat main gas. Kalau ngomong kayak gini kan gak bisa ngegas gue otomatis. Jadi gue harus
rubah-rubah dulu ke ininya dari HP-nya lah. Jadi rubah ke bagian headsetnya gitu, nggak nyambung ke jam tangannya. Nggak tahu deh pengaturannya, pokoknya kalau di handphone gue itu harus connect langsung ke jamnya gitu, bukan ke headset gue. Jadi sekarang headset gue tuh kalau nerima telepon pasti masuknya ke jam tangan dulu. Jadi agak-agak ribet sih kalau bicara soal kayak gitu. Ya udah, pokoknya kekurangan dari jam tangan ini gue belum tahu untuk strapnya itu apakah mereka jual terpisah gitu kan. Kalau misalkan bisa ya enak lah. Jadi kan kalau kita bosen sama strap yang warna ini, kita bisa ganti ke strap yang lain gitu. Ya kayak gue aja, gue seminggu sebenarnya udah jujur aja pengen ganti strapnya ini dari warna ini, pengen gue rubah kalau nggak putih, kalau nggak hitam gitu. Karena kayaknya lebih elegan aja sih gue ngerasanya gitu. Ya semoga aja ada, nanti akan gue coba cek hari ini. Kira-kira strapnya ada dijual terpisah sama Itel atau emang nggak ada. Kalau nggak ada sayang banget sih. Dan yang kedua yaitu tadi panggilan telepon. Jadi langsung connect-nya tuh ke jam tangannya gitu, nggak ke headset gue. Itu di HP gue doang kayaknya sih, tapi nggak tahu kalau di HP kalian apakah sama atau enggak kayak gitu. Nah untuk performa anti air mungkin nanti akan gue coba cek ya guys ya. Bukan gue cek, akan gue coba tes kira-kira apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Ya pastinya sih kayaknya berfungsi sih, karena di ciprat-ciprat air aja ini nggak ada rasanya cuy, masih bisa berfungsi. Nah tapi kalau dicelupin beda lagi kan, itu kan lebih agresif lah kayak gitu. Oke guys, itu aja untuk video hari ini. Buat kalian yang menyukai video hari ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulu Ade-Ade. Oke guys, gua Zulu Ade-Ade. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulu Ade-Ade. See you next and dadah, see you.